Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 11. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan orang mati itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kemudian kami akan kembalikan tulisan-tulisan yang pernah ditulis dulu ketika dia masih hidup, wa atharahum, dan bekas-bekas jejak-jejaknya itu kami akan tulis. Wa ahsaynahu fi imamin mubin. Itu betul-betul sudah tercatat di sebuah buku induk yang nanti akan mereka lihat. Dalam surah Yasin ayat 12. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi hidup ini begini. Sekarang menurut kita ini kan nyata. Menurut kita ini nyata hidup ini. Tapi yang kemudian akhirat itu cerita buat kita sekarang. Surga neraka itu kan kita ceritakan sekarang. Oh, surga neraka begini begitu. Belum kelihatan. Surga neraka itu masih gaib bagi kita. Belum kelihatan. Yang kelihatan bagi kita ini hidup ini yang sekarang. Tapi nanti Allah akan robah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti Allah robah bumi ini menjadi sesuatu yang lain. Bukan bumi ini, bukan langit yang ini, tapi bumi dan langit yang lain. Yang sekarang nyata, besok tinggal cerita. Yang kita ceritakan hari ini, besok jadi kenyataan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hidup itu memang begitu. Yang nyata hari ini tinggal cerita. Yang kita ceritakan hari ini, besok nanti Allah akan nyatakan. Jangankan begitu, di alam kubur itu saja, di alam kubur, sesuatu yang tak kelihatan hari ini, dosa, pahala itu tak kelihatan hari ini. Bapak bisa melihat dosa Bapak? Tak. Kita tak bisa melihat dosa. Melihat pahala bisa? Bapak sholat Jumat ini dapat pahalanya sekian-sekian? Tak dapat. Tak tahu kita berapa. Tapi bagus juga Allah tak kasih tahu. Coba kalau Allah kasih tahu berapa pahala kita, tentu kita nanti akan sombong. Macam mana pula? Saya kan sudah masuk surga ini, cukup ini masuk surga, tidak mau kita beramal lagi. Atau dikasih tahu sama Allah dosa kita, habis itu kita putus asa. Waduh, sudah neraka ini, terlanjung basah, mandi sekali. Kan itu kata kita. Untung Allah tak kasih tahu, biar kita tetap semangat untuk melakukan amal baik. Kalau kita berdosa, kita bertobat kepada Allah. Untung Allah tak kasih tahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika baru saja kita masuk ke alam kubur, malaikat akan bertanya kepada kita. Malaikat Raqib, Atid, malaikat Munkar, Nakir bertanya kepada kita dalam kubur. Setelah selesai pertanyaan itu, dalam hadis Nabi mengatakan, nanti akan datang. Siapa yang akan datang? Yang akan datang adalah seorang laki-laki yang gagah. Kalau dia laki-laki yang gagah dan wangi. Kemudian
Kita yang meninggal itu akan bertanya kepada laki-laki yang gagah itu, siapa kau? Aku tak pernah kenal dengan kamu, karena kita tak pernah ketemu dulu. Alangkah gagahnya dan wanginya. Apa katanya? Tak kenalkah engkau dengan aku? Tak kenal. Kita tak pernah bertemu. Apa kata dia? Aku adalah amalmu yang dulu kau pernah lakukan. Sekarang aku akan temanimu sampai nanti hari kiamat. Begitu. Amal yang tak kelihatan, besok Allah jadikan dia kelihatan dan nyata. Begitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita orang yang beriman, sesuatu yang tak kelihatan itu kita katakan bukan tak ada. Sesuatu yang kelihatan itu ada, cuman sekarang belum kelihatan lagi. Allah tidak kelihatan bukan berarti Allah tak ada. Allah ada. Di dalam tubuh kita roh tak kelihatan. Ada atau tidak ada roh? Kita jawab ada. Apa buktinya? Kita bisa bernafas, bisa berbicara, bisa bergerak. Lantaran apa? Lantaran ada roh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita yakin ada pahala, yakin. Kita yakin ada dosa, yakin. Nanti di akhirat. Apakah pahala dan dosa itu dia jairiyah? Jairiyah itu artinya mengalir. Apakah pahala itu mengalir? Apakah dosa itu mengalir? Ya. Nanti di alam kubur nanti, Bapak kalau tak percaya meninggal dulu nanti Pak buktikan. Tapi pasti akan terbuktikan. Nanti ketika dalam kubur, dalam hadis Nabi SAW mengatakan begini, di alam kubur itu orang sibuk, itu pahala masih mengalir sebelum hari kiamat. Dia ngalir dia. Apa kata? Ada orang yang duduk-duduk, ada orang yang sibuk pergi kan kemari. Dia kejar timur, dia kejar barat, utara, selatan, lari-lari. Malaikat bertanya kepadanya, apa yang bapak cari? Kenapa kok bapak lari-lari? Apa kata dia? Saya mencari doa kaum muslimin. Kan kita kalau habis sholat kan selalu berdoa tuh, atau khatib selalu berdoa nih ketika mau menutup khutbah. Apa doa khatib? Allahumma fir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Atau doanya Allahumma fir lana wali walidaina. Atau doanya Allahumma fil muslimina wal muslimat. Itu yang sering kita bacakan. Itu kan doa ampuni kami dan ampuni kaum muslimin dan kaum muslimat, ahya minuman, yang hidup maupun yang meninggal. Kan itu doanya umum. Itulah yang dicari di alam barzakh. Orang yang mencari timur dan barat itu dicari pahala. Kadang pas dia sampai ke sana, dia hanya dikatakan oleh malaikat penjaga doa tersebut, dah habis, pulang dia. Lari lagi ke sana, sudah habis, balik lagi dia. Kasihan betul. Tapi ada orang yang duduk santai saja di alam akhirat itu. Dia duduk santai saja, kemudian malaikat juga bertanya kepadanya, kenapa kau tak ikut mencari-cari pahala doa yang didoakan kaum muslimin ketika dia masih hidup? Kata kaum muslimin didoakan untuk kalian secara umum. Apa kata dia? Aku sudah dapat kiriman. Kiriman dari siapa? Kiriman doa dari anakku. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian berdoa, maka panggillah, maka sebutlah namanya, biar langsung sampai kepadanya. Itu artinya apa? Ada pahala jariah yang selalu mengalir. Bukankah Nabi SAW mengatakan, izamatal insan, ya di yang lain izamata ibnu Adam. Ada dua model kalimatnya. Kalau meninggal manusia, inqata amaluhu ila min salasin, habis, tidak bisa beramal lagi. Dia tidak bisa salat, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa zakat, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Illa min salasin, kecuali ada 3 yang dia lakukan yang masih mengalir pahalanya. Apa itu? Sedekatin jairiyah, sedekah yang dia berikan, mengalir terus sedekahnya. Sekarang kita dapat brosur, ada sedekah wakaf Quran. Itu paling mantap. Apa kata ulama? Yang paling mantap sedekahnya apa? Sedekah untuk mengajarkan ilmu. Karena ilmu itu akan dipelajari terus. Atau sedekah membuat suatu tempat yang di sana akan dipelajari ilmu agama tentunya. Tentu pahalanya mengalir. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang, mengalir pahalanya. Anak soleh yang dia berdoa kepadanya. 3 hal ini akan mengalir kepadanya. Dan 3 hal ini biasanya dilakukan ketika kita masih hidup. Itu namanya perbuatan yang mengalir ketika kita masih hidup. Ketika kita jadi orang hidup, kita bersedekah. Ketika kita masih hidup, kita mengajarkan orang. Ketika kita masih hidup, kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi
Apa kata ulama? Kalau seandainya ketika anak kita didik tidak menjadi anak yang soleh, ketika kita meninggal dia tetap jahat, tapi kemudian dia dapat hidayah, kemudian dari teman-temannya dapat hidayah, apakah orang tuanya dapat? Sebagian ulama mengatakan bacalah doanya. Apa doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pakai kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli, ya Allah ampuniku, wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku, warhamhuma, kasih dia. Bagaimana kalau sampai keampunan dan kasih Allah itu sampai kepadanya? Kama rabbayani saghira. Dulu seperti dia mendidik aku. Tapi dulu kalau dia tidak pernah mendidik anaknya, dibiarkannya saja begitu saja, kemudian anaknya soleh setelah dia meninggal dunia, dapatkah dia ada pahala doa? Apa kata ulama? Kemungkinan tidak. Apa sebab? Bukan dari tangannya anak ini soleh. Maka Bapak, anak itu bukan hanya sekedar anak biasa aja buat kita. Anak itu bagi kita adalah anak yang memperpanjang umur taat kita kepada Allah. Umur kita pendek, umur kita paling 60-70 selesai. Tapi yang paling kita pentingkan adalah kalau seandainya nanti ketika saya meninggal dunia, anak saya menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Anak itu tak akan lupa, di dunia tak lupa, sampai ke akhirat, sampai dia akan masuk surga pun tak lupa kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW, ketika anak itu akan masuk surga, sampai dia depan pintu surga, anak tersebut menengok kiri dan kanan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, hai anak, apa yang kau lihat? Apa yang kau cari? Apa kata anak tersebut? Aku mencari ayah dan ibuku ya Allah. Dari tadi aku tak ketemu. Dari kelompok-kelompok orang yang beriman pun tak kelihatan di kelompok itu dia. Di mana ayah dan ibuku ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayah dan ibumu sedang dihisab. Sedang dihisab dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata anak tersebut? Kalau begitu ya Allah, nantaziru abauna wa ummahatuna. Kalau dia sedang dihisab, baik aku tunggu saja ayah dan ibuku di sini. Apa kata Allah? Hai anak, tidakkah kau melihat surga yang begitu indah, yang wangi segala macam? Tidakkah kau ingin untuk masuk ke dalamnya? Apa kata anak tersebut? Mau ya Allah, tapi enggak apa-apalah, biarkan aku tunggu aja di sini ayah dan ibu. Apa kata Allah? Silahkan kau masuk dulu nak, sebab ayah dan ibumu tuh banyak masalah, biasanya mampir dulu di neraka. Menangislah anak ini. Oh Allah, penyebab ayahku masuk neraka mungkin gara-gara aku. Ayahku mungkin lalai salat itu gara-gara aku, karena dia sibuk mencari duit untuk sekolah, biaya hidup, makan, minum, pakaian aku. Makanya dia lalai salat. Tak mau dia puasa gara-gara aku juga, lalai gara-gara aku juga. Tak mau dia zakat katanya untuk biaya sekolah aku. Tak mau dia menaik haji gara-gara aku juga itu ya Allah. Sementara aku masuk surga, ayahku dan ibuku masuk neraka. Menangis anak tersebut. Apa kata Allah? Oh anak, di surga tidak ada cerita orang yang sedih. Semuanya di surga orang bahagia semua nak. Apa yang membuat kamu bahagia? Kalau ayah dan ibuku bersamaku di surga. Apa kata Allah? Kalau begitu, carilah ayah dan ibumu yang sedang dihisab, bawa dia masuk bersamamu ke dalam surga. Begitu kita butuh anak. Itu namanya anak jariyah, anak yang mengalir terus pahalanya untuk kita. Makanya jangan sia-siakan itu. Anak itu amanah, perpanjangan umur taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata sahabat? Tidak ada beda kami antara kami dengan Abu Bakar. Ini kami dengan Abu Bakar tidak ada bedanya. Antara kami dengan Abu Bakar tidak ada bedanya. Antara ibadah kami dengan ibadah Abu Bakar tidak ada bedanya. Abu Bakar salat 5 waktu sehari semalam, kami juga 5 waktu sehari semalam. Tak mentang-mentang Abu Bakar itu adalah orang yang terdekat dengan Nabi, kemudian sholat zuhurnya 6 rakaat, enggak. Sholat zuhur Abu Bakar tetap 4 rakaat, atau sholat Jumatnya tetap 2 rakaat. Sholat asarnya tetap 4 rakaat. Sama. Puasa Abu Bakar itu mentang-mentang Abu Bakar puasanya 2,5 bulan, enggak. Tetap aja 1 bulan sholat puasa Abu Bakar tuh. Malahan sebagian orang mengatakan, malahan zakat kami, infak kami lebih besar lagi daripada Abu Bakar. Tapi membedakan kami dengan Abu Bakar, posisinya sangat luar biasa di hadapan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ada 2 masalah, ada 2 sebabnya. Yang pertama, Abu Bakar itu punya keimanan yang sangat luar biasa. Walaupun infaknya sedikit, tapi seluruh hartanya yang dia kasihkan.
Seluruh hartanya dikasihkan. Dia yakin betul. Ketika Rasulullah bertanya, "Hai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kenapa kau bawa semua hartamu?" Apa kata Abu Bakar? "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Apa yang membuat Abu Bakar seperti itu? Iman. Apa kata Umar bin Khattab? "Aku hanya sanggup membawa separuh dari hartaku itu. Separuh dari hartaku itu. Separuhnya lagi aku tinggalkan di rumah." Apa sebab? Begitulah Abu Bakar. Dan semenjak hari ini kami tidak akan pernah lagi bisa menyaingi imannya Abu Bakar. Terus satu lagi kata ulama yang membuat Abu Bakar itu hebat di hadapan Nabi dan Allah. Apa sebab? Karena Abu Bakar itu dialah yang mengajak orang masuk Islam. Di tangan Abu Bakar itu Islam 6 orang, sahabat yang besar. Siapa dia? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair bin Awam. 6 orang sahabat Islam di tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Sa'id Al-Adawi. Islam di tangan Abu Bakar, orang-orang yang hebat. Kalau berinfak Utsman, berinfak Abdurrahman bin Auf dengan infak yang sangat luar biasa, pahalanya mengalir kepada Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar hanya mengajak, "Ayo kita masuk Islam yuk." Yang mengajarkan nanti Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan mengajak itu maka dia dapat pahala. Apa kata Nabi SAW? "Man sanna sunnatan hasanatan walahu ajrun." Siapa yang mengajak ke orang kepada kebaikan, dia dapat pahala. La yang kusamin ujurihi syai'a, dia tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Kalau Utsman bin Affan dapat pahala 100, Abu Bakar juga dapat pahala 100, walaupun yang beramal adalah Utsman bin Affan bukan Abu Bakar. Apa sebab? Karena dia yang mengajak dulu ketika masuk Islam. Jadi Pak, apakah ada sebuah pepatah itu mengatakan pelopor itu lebih utama. Pelopor, orang yang pertama itu lebih utama, walaupun orang berikutnya lebih hebat daripada orang yang utama. Misalnya kita yang buat ini masjid, itu lebih hebat daripada nanti ada orang yang mengurus masjid ini, walaupun dia lebih hebat daripada orang yang pertama, tapi orang yang pertama tetaplah orang yang lebih utama. Apa sebab? Karena dia pelopor. Makanya founding father kita Soekarno-Hatta tak bisa kita lupakan dari Indonesia ini. Tak bisa. Walaupun mungkin ada orang yang hebat setelah dia, tapi dialah yang pendiri pertama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dosa. Dosa juga ada jairiyahnya. Hati-hati dengan dosa. Apa kata ulama? Kalau ada pembunuhan di muka bumi ini, maka Qabil dapat dosanya. Sebab apa? Qabil dulu yang mencontohkan membunuh Habil. Kalau ada orang yang membunuh di muka bumi ini, Qabil dapat dosanya. Kenapa iblis setan itu dilaknat oleh Allah dan dikerak-kerak api neraka, tak akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia ngajak orang. Padahal Bapak pernah dengar nggak setan iblis berzina? Nggak ada. Dia cuma ngajak orang aja untuk berzina, tapi dia dapat dosa itu. Abu Jahal, kenapa sulit taubatnya kepada Allah? Karena dia menghalang-halangi orang untuk masuk ke agama Islam. Umayyah bin Khalaf hampir saja masuk Islam, stop sama dia. Uqbah bin Mu'in hampir saja masuk Islam, stop sama dia. Dan dia mengajak orang-orang lain untuk memusuhi Nabi SAW. Maka Abu Jahal itu dikerak-kerak api neraka. Apa sebab? Mengajak orang kepada keburukan. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Makanya bapak-bapak, beramal baiklah, sebab amal baik itu akan jairiyah. Dan jangan beramal buruk, sebab amal buruk itu juga akan jairiyah, mengalir pahalanya. Maka hati-hati dari amal-amal yang buruk. Lakukan amalan yang baik. Hidup ini di dunia ini gampang-gampang aja Pak. Nggak ada susah-susahnya hidup di dunia ini. Visi, misi. Kata orang yang punya organisasi mengatakan, hidup ini punya misi, visi, misi. Misi itu yang dekat. Kalau visi itu yang jauh. Kalau yang dekat apa? Selagi kita hidup di dunia ini, apa itu? Lakukan saja yang diperintahkan Allah. Kalau Allah perintahkan, lakukan. Tambah dengan yang sunat. Tambah dengan yang sunat. Yang wajib lakukan, yang tambah dengan yang sunat kalau bisa. Yang haram tinggalkan, tinggalkan yang haram. Kalau bisa yang makruh juga, yang makruh juga kalau bisa. Yang mubah bolehlah sekedarnya saja. Itu konsep hidup kan begitu. Gampang aja konsep hidup ini. Jadi hidup ini, kita hidup di dunia melakukan yang wajib tambah sunat, tinggalkan yang dilarang.
yang makruh juga, yang mubah yang boleh sekali-sekali saja, sekedarnya saja. Makan minum boleh, ya biasa-biasa aja, jangan terlalu betul-betul. Pakaian boleh, jangan hebat-hebat, betul biasa-biasa aja. Selagi bisa menutup aurat dah cukup. Rumah ada, ya ada, biasa-biasa aja, jangan terlalu mewah-mewah. Tapi visi kita ke depan yang jauh itu apa? Visi kita adalah kata Nabi SAW, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhan, engkaulah tujuan hidup dan ridhomu lah yang kami harapkan. Itu aja Pak. Jadi nggak susah-susah hidup ini. Makanya Pak, selagi kita jadi orang baik, lakukanlah jadi baik. Terakhir saya mau sampaikan, Pak Ustadz, saya sudah terlanjur mengajarkan buruk kepada orang. Bagaimana cara bertobat dari dosa jariah itu Pak Ustadz? Cara tobat dari dosa jariah adalah, yang pertama tobat itu sendiri. Yang kedua, buat perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan buruk. Atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukan perbuatan baik setelah melakukan perbuatan buruk. Itulah tobatnya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ajarkan orang yang pernah kita ajarkan keburukan itu untuk melakukan kebaikan. Untuk lakukan kebaikan. Kita pernah mengajarkan orang bagaimana masuk ke kafe, masuk ke gini, cara minum minuman keras. Karena kita ajarkan kepada orang, temui orang itu, kemudian ajarkan sholat kepadanya, puasa kepadanya. Kalau dia berkata, dulu saya tahu kamu begini begitu, tapi sekarang kenapa kamu berubah? Kita jawab saja dengan gampang. Apa itu? Dulu saya memang begitu, tapi sekarang saya sudah tobat. Saya ingin tobat benar-benar. Dulu saya ngajak kalian kepada keburukan, sekarang saya ngajak kalian kepada kebaikan. Sebagaimana Umar bin Khattab juga begitu dulu. Sebab manusia tidak akan mungkin selesai, tidak akan mungkin tak bersalah. Manusia pasti akan bersalah, tapi sebaik-baik manusia yang bersalah adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memperbanyak amal baik, amal jairiyah. Jangan perbanyak amal buruk jairiyah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, buat iman itu indah dalam hati kami. Buat kami tak suka kepada kekafiran, buat kami tak suka kepada kefasikan, buat kami tak suka kepada kemunafikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau kami salah ya Allah, ampuni kami ya Allah dari kesalahan kami ya Allah. Bimbing kami untuk melakukan amal-amal baik selagi kami masih hidup ini ya Allah. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami ya Allah.
Di antara kami ada yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikanlah masalah kami ya Allah. Di antara kami ada yang mendidik anaknya, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Di antara kami ya Allah ada yang sakit, sehatkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Jangan kau tinggalkan penyakit sedikit pun dalam jiwanya ya Allah, agar dia bisa kembali ibadah seperti sedia kala. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang susah, kelilit hutang, banyak hutang ya Allah, buat kami bisa untuk melunasinya. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, orang tuanya, adiknya, kakaknya, keluarganya. Sayangilah orang-orang yang telah meninggal di antara kami ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.